240, episode 45 Asosiasi Gourmet 4. Aku menoleh ke belakang dan melihat seorang wanita dengan wajah yang familiar. Selena Kim. Tolong selamatkan Iris. Tangan yang memegang pundakku bergetar. Selena Kim yang baik dan tenang membuat ekspresi ini. Jika ini terus berlanjut, Iris akan mati. Pada saat ini, adegan Ways of Survival terlintas di benak saya. Ana, mengapa kamu melakukan ini? Tidak harus seperti ini. Petik 2. Itu hal yang perlu. Tidak, ini, inkarnasinya tidak tahu apa-apa. Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Petik 2. Ini juga untuk menyelamatkan umat manusia. Jangan lupakan Selena. Kami dilemparkan ke kawanan predator yang bisa memakan kami kapan saja. Petik 2. Itu tidak terjadi di babak ini. Namun, versi aslinya sudah direvisi. Dengan kata lain, itu tidak biasa untuk pekerjaan putaran lain terjadi di babak ini. Selain itu, kisah regresi ketiga dihapus di revisi pertama. Selena Kim, tolong beritahu saya persis, apa yang terjadi? Sebelum Selena Kim dapat berbicara, suara rasi bintang yang marah di sekitarku terdengar. Berani-beraninya. Tatapan menakutkan mengalir ke arahku dan Selena Kim. Selena Kim menjadi kaku seperti patung batu dan menjadi pucat. Pembuat produksi massal menaikkan statusnya untuk melindungi saya dan percikan probabilitas muncul di sekitar Selena Kim. Aula tengah, ini hanya untuk rasi bintang. Sejenak, saya lupa ini adalah asosiasi gourmet. Selena Kim menutup mulutnya seperti ikan emas yang ketakutan dan diseret oleh seorang pemandu. Selena Kim tidak bisa memberontak dan menatap panggung dengan mata penuh kebencian. Aku tidak tahu apakah cerita yang akan diceritakan Selena Kim sama dengan Ways of Survival. Hanya satu hal yang pasti. Alasan mengapa Selena Kim datang kepadaku adalah mengapa Anna Croft ada di panggung. Ketika saya melihat panggung dengan mata bermasalah, Anna Croft terus berbicara dengan mata kosong. Cerita yang akan saya ceritakan adalah ekspedisi gelang. Rasi bintang membuat keributan. Kurung siku buka. Ekspedisi gelang. Tepat sekali. Apakah Anda akan memparodikan cerita generasi pertama, Bracelet Evil Blight? Gelang Evil Blight, itu disebutkan dalam cara survival asli dan merupakan kisah yang lebih klasik daripada naga memakan palu atau anak-anak bintang daun. Itu lebih tua dari generasi pertama dan lebih dekat ke generasi 0. Ekspedisi gelang adalah kisah ekspedisi tipikal di mana sekelompok 15 orang pergi untuk membakar gelang yang merupakan sumber bencana. The Mass Production Maker mendengar kata-katanya dan bergumam, Dia ingin mereproduksi cerita yang membosankan itu. Namun, Anna Croft terus berbicara tanpa khawatir tentang reaksi rasi bintang. Aku akan memperkenalkan ekspedisi gelang yang akan memimpin cerita ini. Anna Croft bertepuk tangan dan sebuah panel besar muncul di belakangnya. Itu adalah panel besar yang menutupi seluruh dinding di satu sisi aula. Panel menunjukkan hutan yang luas tempat 15 inkarnasi dikumpulkan. Tanda hubung. Di mana tempat ini? Apakah kamu yakin Anna benar? Semua orang, bangun. Jika kami bermain dengan baik, kami bisa mendapatkan sponsor peringkat tertinggi. Sepertinya saya tahu apa yang mereka bicarakan. Melihat lebih dekat, Iris yang ketakutan ada di antara mereka. Tepat sekali. Inilah sebabnya mengapa Selena Kim. Pesan sistem segera muncul seperti itu sudah disetujui oleh para Dokkaebis. Sub-skenario, ekspedisi gelang telah dimulai. Skenario ini dapat memperoleh cerita baru tergantung pada keberhasilan atau kegagalannya. Plus. Asteris sebanyak 15 inkarnasi akan berpartisipasi dalam skenario. Asteris semua inkarnasi harus tiba di gunung berapi di pusat perburuan melalui kerjasama. Asteris ekspedisi memiliki gelang absolut dan skenario hanya selesai dengan melemparkan gelang ke lava gunung berapi dan menghancurkannya. Asteris setiap inkarnasi yang menyelesaikan skenario dapat membuat keinginan untuk asosiasi gourmet. Plus. Isinya persis seperti novel yang saya tahu. Di tempat pertama, kisah gelang Evil Blight adalah penghormatan kepada novel. Pesan skenario berlanjut. Plus. Asteris ada banyak roh jahat di daerah perburuan. Skenario akan gagal jika ekspedisi dihancurkan oleh roh-roh jahat. Asteris jika gelang absolut tidak dihancurkan dalam batas waktu, skenario akan gagal. Plus. Kamu sudah menyiapkan skenario ini. Menarik. Beberapa rasi bintang merespons dengan baik. Saya menganggapnya sebagai skenario yang dirancang dengan buruk tetapi ada rasa di dalamnya yang bisa ditemukan oleh rasi bintang. Itu adalah ulangan dari cerita lama. Tujuan Anna Croft adalah untuk menyalakan kenangan rasi bintang asosiasi gourmet. Namun, itu hampir tidak cukup untuk memuaskan rasi bintang dari asosiasi gourmet. Kurung siku buka. Tetap saja, ada sesuatu yang kurang. Apa yang Anda ingin kami lakukan? Jangan bilang hanya menonton pertandingan yang membosankan ini. Seperti yang bisa Anda lihat dari panel, ada inkarnasi yang menunggu pilihan Anda. Apakah kita seharusnya menjadi sponsor? Tentu saja, kamu bisa membuat pilihan itu, tetapi itu tidak akan menyenangkan. Itu berarti, rasi bintang dapat secara langsung berpartisipasi dalam skenario ini dan merasakan inkarnasi paling segar. Bersama Anna Croft, pesan skenario tambahan dicetak. Plus. Asteris sebanyak 15 roh jahat akan muncul dalam skenario.
Asterisk semua rasi bintang di Asosiasi Gourmet dapat mengajukan permohonan untuk peran, roh jahat, atas dasar kedatangan pertama, dilayani pertama. Plus. Saya terkejut saat saya mendengar pesan skenario. Anacroft membidik ini sejak awal. Itu adalah skenario yang mengeluarkan aroma generasi pertama sambil memecahkan keinginan rasi bintang. Rasi bintang menjadi panas. Ada rasa kegembiraan yang berbeda dari hiruk-pikuk sebelumnya. Bahkan pembuat produksi massal menunjukkan ekspresi tertarik. Salah satu rasi bintang bertanya, "Apa yang kamu dapat dari skenario ini?" "Tidak ada. Saya hanya berharap Anda semua akan menikmatinya." Petik 2. Senyum tanpa malu mengguncang saya. Tidak mungkin dia tidak menginginkan apapun. Dia hanya berusaha menaikkan posisinya dengan mengatakan ini. Rasi bintang dari Asosiasi Gourmet menunjukkan kesukaan terhadap inkarnasi, Anacroft. Plot Anacroft melampaui kekejaman rasi bintang. Dia tidak peduli tentang apa yang dia korbankan untuk tujuannya sendiri. Dia telah menusuk Yo Jong-hyuk di punggung lebih dari 10 kali. Lalu aku akan memulai skenario dalam 1 menit. Rasi bintang yang ingin mendaftar, silakan masuk ke jendela pilihan. Petik 2. Mendengar kata-kata Anacroft, sebuah jendela pilihan muncul di depan mataku. Apakah Anda ingin berpartisipasi dalam skenario ini? Jumlah pelamar saat ini, 2/15. Di tempat di mana sebuah cerita dibuat, ada kesempatan untuk melahap subjek cerita. Jumlah pelamar meningkat pesat. Jumlah pelamar saat ini, 5/15. Sekali lagi saya teringat mengapa saya datang ke sini. Saya harus membuat sekutu untuk seleksi Raja Iblis. Untuk melakukan ini, lebih baik berpartisipasi dalam skenario. Saya akan bisa menjadi lebih dekat dengan mereka dengan berbagi cerita dengan rasi bintang lain. Hahaha, aku akan makan karya seninya. Itu tidak diharapkan. Mungkin sudah waktunya untuk mengakuinya. Saya telah menjadi rasi bintang yang saya benci. Jumlah pelamar saat ini, 9/15. Lalu aku mendengar suara, baat, di telingaku dan sebuah panel kecil muncul. Itu layar bio yang hanya bisa saya lihat. Aku akan memulai kompetisi 857. Itu menunjukkan Yo Jong-hyuk menghadiri kompetisi seni bela diri. Mungkin dia menjadi lebih kuat sementara itu karena Yo Jong-hyuk terus-menerus mengalahkan lawan-lawannya dengan gerakan sesedikit mungkin. Saya menatap gerakannya yang tenang dan berpikir seperti biasa. Apa yang akan dilakukan Yo Jong-hyuk? Pada saat ini, saya sepertinya bertemu mata Yo Jong-hyuk. Tentu saja, Yo Jong-hyuk tidak akan tahu bahwa aku sedang menonton. Meski begitu, Yo Jong-hyuk sepertinya berbicara padaku. Tidak peduli berapa kali aku kembali, pilihanku tetap sama. Petik 2. Tidak, mungkin dia sudah memberitahuku. Bahkan, saya melihat dia membuat pilihan yang sama berkali-kali. Aku akan membunuh kalian semua, tidak meninggalkan satu pun. Petik 2. Sejauh ini, saya selalu membuat pilihan yang berbeda dari Yo Jong-hyuk. Saya bukan Yo Jong-hyuk. Di tengah serangan balik yang kuat, saya selalu berjalan di jalan yang berbeda. Persephone memperhatikan saya dari jauh. Dia sedang menunggu sesuatu yang menarik terjadi. Rasi bintang yang tinggal lama sekali tahu dari mana cerita yang benar-benar menarik akan dimulai. Karena itu, dia mengerti apa yang akan saya lakukan mulai sekarang. Jumlah pelamar saat ini, 14/15. Aku mengangkat tangan ke arah jendela pilihan. Iris Vladimirovna Rebezova lahir di Moskow. Dia tumbuh dengan mendengarkan kisah-kisah revolusi. Kaum revolusioner favoritnya adalah Che Guevara dan Karl Marx awal. Namun, dunia tempat ia dilahirkan bukanlah era revolusi. Itu adalah dunia yang didominasi oleh keinginan dan modal dan ditentukan oleh pemilik modal. Iris menyadari sejak usia muda bahwa tidak ada revolusi di era ini. Ini sampai Dok Kaebis muncul. Haha, ini tempat yang menarik. Dunia di mana serat tanaman adalah raja. Iris melihat keruntuhan banyak negara dan menyadari bahwa revolusi yang ditunggu-tunggu telah dimulai. Dunia, yang telah menjadi tempat orang-orang kaya dan miskin, sekali lagi melebur kembali ke dalam arus yang bergejolak. Revolusi bisa terjadi. Dunia bisa diubah. Iris muda yakin akan hal ini, setidaknya sampai hari ini. Aek. Tolong aku. Silahkan. Tubuh bagian atas dari inkarnasi sepenuhnya dipisahkan. Ini daging yang sangat segar. Inkarnasi terkoyak oleh gigi besar. Roh-roh jahat menghapus kisah-kisah yang mengalir dari bibir mereka dan terkekeh. Saya kecewa. Apakah ini cerita yang kamu ingin aku makan? Teman tergesa-gesa. Mohon tunggu. Skenario baru saja dimulai. Bagaimana aku harus menunggu? Ini adalah kisah parodi. Teman-temannya yang ketakutan kencing di depan, status kolosal. Ini adalah pertama kalinya dia berpikir bahwa kata, revolusi, sangat kosong. Dia tidak bisa menolak. Tidak ada yang bisa menentang hal-hal seperti itu. Iris. Melarikan diri. Lari. Iris mendapat tangisan rekan-rekannya dan berlari. Kuncir kuda kembar yang dibanggakannya berantakan karena darah dan keringat, tetapi dia tidak peduli. Pada saat yang sama, dia memiliki jeritan rekan-rekannya yang tersebar di hutan. Langkah kaki iblis semakin dekat. Jelas apa yang akan terjadi padanya. Melarikan diri. Sial, kemana dia bisa kabur? Di panggung kecil ini, di mana dia bisa melarikan diri?
Sejumlah besar pohon mengelilinginya. Dimanapun dia berlari, dia tidak bisa meninggalkan panggung ini. Iris mengutuk sesuatu yang bukan modal untuk pertama kalinya. Dia mengutuk rasi bintang. Dia mengutuk Starstream. Dia mengutuk kisah ini. Namun demikian, dia masih memohon. Tolong, seseorang, ubah cerita ini. Bahkan keselamatan yang sangat kecil pun oke. Silahkan. Rasi bintang, Raja Iblis Keselamatan, menatapmu. Yang mengejutkannya, keselamatan menghadapinya. Konstelasi, Raja Iblis Keselamatan, ingin membuat kontrak sponsor dengan Anda. TL, Rainbow Turtle.